Sedangkan kita mesti menyatukan iradat dengan mursyid. Ulama tasawuf mengatakan sebelum seorang murid menyatukan iradat dengan mursyidnya, di saat dia berabitah dan di saat dia beramal, maka dia akan terbantu di dalam mencapai makam untuk dapat menjadi orang yang bertakwa tadi. Orang yang masuk iman dalam kalbunya telah dibungkus oleh cahaya ihsan, ya, adalah orang yang benar-benar dapat menyaksikan kebesaran dan keagungan Allah. Bunga-bunga yang ada di depan rumah, tuan-tuan dan puan-puan, Iwan dan Ahwat, bapak-bapak dan ibu-ibu, sebenarnya tiap hari berbicara dengan kita. Apabila iman itu sudah masuk dalam kalbu, bunga itu berbicara kepada kita. Hei Abdul Manaf, kata bunga yang ada di depan rumah saya, betapa indahnya dan cantiknya Allah yang mencipta. Karena Allah menampakkan keindahan dan kecantikan melalui ciptaannya, maka Rasulullah menyebut tafakkaru bi khalqillah wa la tafakkaru bi dzatillah. Jangan pikir akan ciptaannya, akan zatnya. Pikirlah akan ciptaannya, jangan pikir zatnya. Jadi iman yang sudah naik ke tahap iman ayat, iman yang dapat merasa kebersamaan dan kehadiran dengan Allah, dan iman itulah yang mampu menjadikan dirinya orang yang bertakwa. Tak boleh dipisahkan. Ikhwan dan akhwat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, marilah sama-sama kita merapatkan ucapan puji dan syukur kepada Allah yang Maha Agung, Maha Rahman dan Maha Rahim, di atas segala nikmat, rahmat, taufik dan hidayahnya yang dilimpahkan kepada kita semua, sehingga pada malam ini kita dapat bersama-sama hadir untuk meraih limpahan barakah dan rahmat, yaitu pada malam Malaikat Syekh Abdul Qadir Jilani Qadasal Sirrah. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus menurunkan rahmatnya kepada kita semua. Dengan rahmat itulah kita akan memperoleh kebahagiaan sama ada di dunia maupun di akhirat. Salam dan salawat di atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Habibullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nabi yang suci sejak dilahirkan, disucikan oleh yang maha suci, lahir di kota suci Mekah Al-Mukarramah, wafat di kota suci Madinah, Madinatul Munawwar, yang telah menyempurnakan agama yang suci bagi orang-orang yang mahu mensucikan dirinya. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Maka beruntunglah orang yang mensucikan dirinya dengan menyebut nama Tuhannya dan mendirikan salat. Semoga dengan salam dan selawat tadi kita akan mendapatkan syafaatnya kelak yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf sebelum saya menyampaikan sedikit tausiah yang diberi masa 30 menit, karena katanya ada talqinnya. Saya mohon maaf, mungkin nanti atas penyampaian yang saya sampaikan ada bahasa-bahasa yang tidak berkenaan dengan bahasa tempatan. Mohon dimaafkan. Tahulah saya jauh dari ujung Kalimantan, yaitu di ujung Malaysia, tanduk Kalimantan, negeri Sabah. Jadi daerahnya namanya Tawau. Bahasanya mirip Indonesia,
sebab kita perbatasan. Tapi kalau di Semenanjung bahasanya upin-upin. Nah, ya, jadi lain. Tapi insya Allah kalau ibarat makanan, saya telah bumbu makanannya sebaik mungkin bumbu yang saya tahu. Tapi kalau tak enak nanti dimakan, jangan salahkan saya, salahkan seleranya sendiri. Jadi baiklah tuan-tuan, puan-puan, ini Malaysia sikit ya, ikhwan dan akhwat yang dikasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersama-sama datang malam ini, tujuan kita sama, untuk meraih limpahan barakah dari yang punya mursyid. Karena apabila memperingati seorang ulama, disitulah akan mendapat limpahan barakah dan diturunkan rahmat. Jadi semoga dengan rahmat itulah nanti kita akan memperoleh jannahnya di akhirat kelak. Allah telah berfirman dalam Al-Quran satu ayat yang merupakan nasihat Allah kepada hambanya yang beriman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan kamu mati melainkan mati dalam keadaan selamat, atau dengan kata lain mati dalam husnul khatimah. Dalam ayat ini ada 3 perkara yang sangat penting: iman, takwa, dan mati dalam husnul khatimah. Marilah kita hubungkan dengan tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah, di mana tarekat kita mempunyai tujuan di dalam doa yang kita awal. Ilahi anta maksudi, ya Tuhanku, engkaulah yang aku tuju. Waridhoka matlubi, dan sebenarnya ridamu yang kami harap. Mahabbataka wa ma'rifatak, dan kami mengharapkan cintamu serta ma'rifat kepadamu. Ilahi anta maksudi maknanya kita sedang terbang menuju Allah, untuk takarrub dengan Allah, menjadi orang yang paling dekat dengan Allah, yaitu menjadi orang yang bertakwa. Karena orang bertakwa lah yang dekat dengan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Oleh sebab itu, apa itu takwa? Rasulullah SAW menyebut sambil menepuk dada 3 kali, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa di sini, takwa di sini, takwa di sini. Tapi khatib di atas mimbar menyebut, kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita bertakwa pada Allah dengan sebenar-benar takwa, dengan mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan. Maka pahamlah kita bahwa takwa itu mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan. Apa hubungan mengerjakan perintah meninggalkan larangan dengan takwa di sini? 1. Dalam ayat tadi yang pertama disebut adalah iman. Al-iman tasdiqu bil qalbi, iqraru bil lisan, wa amalun bil arkan. Iman itu satu kepercayaan yang jazam, etikat yang ada dalam kalbu kita akan wujudnya Allah yang laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Wujudnya Allah tidak ada sesuatu yang serupa dengan Dia, tapi Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Ini pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan Mujassimah. Karena terdapat juga di dalam ayat lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak seorang pun yang serupa dengan Dia. Iman dibagi oleh para ahli tauhid kepada iman ayat apa? Iman taklid, iman ilmu, iman naya, iman hak, iman hakikat. Sepatutnya setiap kita memahami
Apa itu iman taklid? Apa itu iman ilmu? Apa itu iman ayan? Apa itu iman hak dan hakikat? Supaya dapat kita jadikan kayu ukur untuk menilai diri kita. Di tahap mana iman yang ada pada diri kita? Alhamdulillah, kita telah dititipkan satu yang sangat berharga dan sangat bernilai oleh Abah Mursyid kita, yaitu kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Karena kalimat la ilaha illallah itu adalah kalimat yang mampu menaikkan taraf derajat iman daripada iman taklid, seterusnya naik dan naik kepada iman yang paling mantap. Rasulullah bersabda, jadidu imanakum, perbaharuilah iman kamu. Sahabat bertanya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah, bagaimana nak perbaharui iman kami Rasulullah? Qala bi kasrati qauli la ilaha illallah, banyak-banyak menyebut la ilaha illallah. Kita diajar 165 kali setiap lepas sembahyang, lebih banyak lebih bagus. Sudah berapa lama Iwan dan Nahwat berzikir? Kalau saya mulai tahun 2000 ditalkin oleh Pak Jeje, tapi beramal 2005, 5 tahun belum diamalkan. Karena di tempat saya sangat sensitif mengenai tasawuf dan tarekat. Tapi Iwan dan Nahwat yang ada di sini, di mana tingkat imannya sekarang? Sudahkah sampai kepada iman ayat? Iman taklid, iman yang ikut-ikutan seperti daun lalang ditiup angin. Iman ilmu hebat dari Universiti Islam, dari pondok pesantren, tetapi bila belum masuk dalam kalbu iman ayat, sangat berbahaya, karena akan semua orang salah yang betul dia. Ini iman ilmu. Kenapa? Karena belum masuk dalam kalbunya. Al-iman tasdiqu bi qalbi tadi. Orang yang masuk iman dalam kalbunya telah dibungkus oleh cahaya ihsan, ya, adalah orang yang benar-benar dapat menyaksikan kebesaran dan keagungan Allah. Bunga-bunga yang ada di depan rumah, tuan-tuan dan puan-puan, Iwan dan Nahwat, bapak-bapak dan ibu-ibu, sebenarnya tiap hari berbicara dengan kita. Apabila iman itu sudah masuk dalam kalbu, bunga itu berbicara kepada kita. Hei Abdul Manaf, kata bunga yang ada di depan rumah saya, betapa indahnya dan cantiknya Allah yang mencipta. Karena Allah menampakkan keindahan dan kecantikan melalui ciptaannya, maka Rasulullah menyebut tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Jangan pikir akan ciptaannya, akan zat, pikirlah akan ciptaan dan jangan pikir zatnya. Jadi iman yang sudah naik ke tahap iman ayat, iman yang dapat merasa kebersamaan dan kehadiran dengan Allah, dan iman itulah yang mampu menjadikan dirinya orang yang bertakwa. Tak boleh dipisahkan. Sekarang saya mau tahu, sekarang saya mau tanya kepada Iwan dan Nahwat yang ada dalam masjid ini untuk menilai iman dan takwanya pada malam ini. Tapi jangan bagi tahu saya. Tadi ayat yang kita baca, Allah itu maha mendengar, maha melihat. Bahkan Allah maha mengetahui, innahu alimun bidzatish sudur. Melihatnya Allah tidak ada satu benda yang tidak dapat dilihat. Karena melihatnya Allah bukan melihat dengan mata, tapi dengan sifat melihatnya. Di saat bapak-bapak, ibu-ibu berbuat sesuatu yang tak mau tetangga tahu, yang tak mau istri tahu, yang tak mau suami tahu, yang tak mau anaknya tahu, yang tak mau kawan sepejabat tahu, adakah di saat itu merasa bahwa Allah melihat?
Boleh jadi kita menjadi orang munafik, mengaku Allah Maha melihat, tapi kita tak takut berbuat sesuatu bila ada peluang. Orang yang benar-benar bertakwa tidak akan merompak, tidak akan mencuri, karena segala gerak-gerik badannya merasa di dalam kalbunya dilihat oleh Allah. Di saat tuan-tuan dan puan-puan, di saat bapak-bapak, ibu-ibu bercakap, menceritakan keburukan orang lain, mencaci, mengkeji, memfitnah, mengumpat, menghujat, adakah di situ merasa dalam kalbu bahwa Allah sedang mendengar ucapan? Bahkan kita beriman kepada mereka. Saya bukan dirakam oleh adik ini saja, tapi ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Apa yang kita ucap, apa yang kita sebut, apa yang kita katakan, ada raqib dan atid merakamnya, yang nanti di akhirat akan diperlihatkan kepada kita. Maka akan kita merasa didengar ucapan kita? Kalau tidak, hati-hatilah, tingkatkan zikir. Mungkin kalau di tempat kami ada, baru terima telkin, bukan main semangat, baru 1 bulan 3 kali Sayyiduna, baru 3 kali. Sedangkan kita mesti menyatukan iradat dengan mursyid. Ulama tasawuf mengatakan sebelum seorang murid menyatukan iradat dengan mursyidnya, di saat dia berabitah dan di saat dia beramal, maka dia akan terbantu di dalam mencapai makam untuk dapat menjadi orang yang bertakwa tadi. Di saat bersarang penyakit dalam dada kita, hasad, dengki, sombong, riya, adakah terasa bahwa Allah sedang menatapnya? Innallaha ta'ala liyansuru ila suwarikum wa absarukum innama yansuru ila qulubikum. Allah tak pandang kepada wajah, kepada tubuh kamu, tapi Allah pandang kepada hati kamu. Kesimpulannya, bahwa orang yang bertakwa darinya akan lahirlah budi pekerti yang baik, alaqul karimah, yang akan mengerjakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan. Itulah orang yang bertakwa. Bagaimana kita? Mereka begitu cinta kepada Allah, mereka begitu sayang kepada Allah. Mereka bangun di tengah malam karena cintanya. Di saat orang lain sedang dilena tidur, menyusun 10 jari, merayu, merintih, menangis, melihat keagungan kebesaran Allah, menyadari kekecilan dan kekerdilan dirinya. Itu orang bertakwa. Rabi'ah al-Adawiyah, 1 malam tak sempat bangun untuk salat tahajud 2 rakaat, 40 hari menangis karena cintanya kepada Allah. Terus bagaimana kita? Tepuk dada tanya iman kita. Saya sedih bila ada saya mendengar ikhwan saling sikut menyikut, saling keji menkeji, saling bersaing. Padahal kita orang yang diajar berzikir. Bukankah zikir itu di kulli syai'in syaqala wa sikalatul qulubi zikrillah? Zikir itu adalah untuk membersihkan kalbu. Kenapa? Karena cahaya zikir belum masuk di dalam kalbu kita. Apa itu cahaya zikir, Ustaz? Bukan seperti cahaya lampu, bukan keluar cahaya di dada, bukan. Cahaya itu adalah sesuatu yang menghilangkan kegelapan. Maknanya cahaya zikir akan mampu menghilangkan kegelapan yang dalam dada kita, sifat-sifat masmumah, dan diganti dengan sifat-sifat mahmudah. Dulu suka marah, bagaimana sudah berterikat 10 tahun, hari ini masih marah atau tidak? Dulu sudah kedekut, pelit, bagaimana hari ini? Masihkah kedekut dan pelit? Mana hasil zikirnya? Justru itu, cahaya zikir itu belum menyeluruh di dalam tubuh badannya. Maka oleh sebab itu zikir itu sampai tembus kepada rasa.
Abah mengatakan jangan kamu merasa pandai, tapi kamu kena pandai merasa. Saya memahami mungkin tak sama dengan Ustaz Andi memahaminya. Saya hubungkan dengan Allah. Bagaimana dengan Allah? Itulah tadi, merasa dilihat bila berbuat sesuatu, merasa didengar bila berkata-kata, merasa dipandang, ditatap hati bila ada lintasan hati. Maka takutlah bibir itu untuk bercakap yang tak betul, yang kotor, yang keji, yang hina. Takutlah badan itu untuk mengerjakan perkara yang dilarang oleh Allah. Takutlah hati untuk hasad dan dengki, karena orang yang hasad dan dengki adalah orang yang tidak reda kepada kerja Allah. Kenapa? Kawannya hebat, ilmunya tinggi, rumahnya besar, mobilnya besar, istrinya juga besar, dia benci. Itu kerja Allah. Bermakna benci kepada kerja Allah. Maka itu bermakna kegelapan yang dalam dada itu belum hilang, masih dia gelap. Ya. Dan seterusnya, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kamu mati melainkan mati dalam keadaan selamat. Oleh sebab itu bila kita cakap mengenai tujuannya dalam doa tadi, maka untuk mencapai tujuan itu ada alatnya. Alatnya zikir tadi, zikir jahar dan zikir hobi. Terus zikir jahar bagaimana kaedahnya? Itu maka diajar oleh Abah, itu disebut tarekat. Ditarik kalimat lah dari bawah pusat sampai ke ubun-ubun, dirasa di dalam badan ini dengan hakikatnya, naik melintang sebagai benteng dari depan dan belakang. Ilaha sebelah kanan sebagai benteng, illallah sebelah kiri. Kaidahnya sebagaimana kita diajar waktu ditalqin oleh Pak Wapi dan lain-lain. Jadi bukan setakat la ilaha illallah, tidak. Pandang. Bukankah di dalam Al-Quran disebut alladzi yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Ya. Orang-orang yang ingat Allah berdiri, duduk dan berbaring, yang berpikir tentang penciptaan bumi dan langit. Dia akan berdoa bahwa karena apabila dia melihat alam, melihat bumi dan langit, di sebalik itu dia nampak dengan kalbunya kebesaran dan keagungan Allah. Maaf, kadang-kadang kita di saat duduk di tepi pantai, orang yang sudah tembus melihat ikan yang ada di laut, di situ akan nampak kekayaan Allah. Berapa banyak ikan yang ada di laut boleh hidup dengan rezekinya. Berapa ramai burung yang ada di bumi boleh hidup dengan rezekinya. Semut, segala macam manusia. Betapa kayanya Allah. Karena semua itu diwujudkan oleh Allah untuk menampakkan keagungan, kekayaan dan kebesarannya. Sehingga orang bertakwa yang sampai kepada lubuk, semua benda-benda yang ada di sekap cimpingnya akan bercakap dengan dia. Apalagi seperti di sini pusat ilmu, di sinilah kursus, di sinilah semuanya. Tentu hewan di sini lebih hebat. Saya melihat di dalam Ya Latif, ya. Saya maaf, wakil terkin yang paling fakir dalam ilmu. Karena tidak melalui proses pendidikan dan lain-lain, hanya proses dilatih oleh Abah selama 27 hari di Suralaya. Dilatih untuk ceramah keliling Jawa Barat dengan Pak Sandisi. Tapi banyak saya lihat dalam Ya Latif, kadang-kadang bila kita memegang nasi, pernahkah kita berpikir begitu halusnya Allah dalam mentadbir buminya ini? Alalahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Berapa orang yang terlibat dalam segenggam nasi itu? Kalau kita yang olah sawahnya, kita yang tanam bibitnya, berapa lama tumbuh-tumbuh, berapa lama kita tuai, kita panen, bawa ke pabrik, tak sempat kita makan. Tapi subhanallah, kita makan. Kita pergi tempat Abah, lihat berapa ramai manusia makan.
pergi umrah, siapa pergi umrah ramai orang di Mekah, terbayang berapa nampak di situ kekayaan Allah, nampak halusnya Allah dalam mentadbir, nampak sayangnya Allah kepada makhluknya. Yang nampak bukan dengan mata ini, tapi dengan mata ilmu yang ada dalam kandung. Sekarang saya coba kita lihat di masjid atas ini, saya lihat silingnya cantik. Apa yang tuan-tuan, yang bapak-bapak lihat itu? Apa Ustaz tadi? Apa Ustaz tadi lihatnya? Coba pandang. Semuanya kebesaran Allah. Semua kebesaran Allah. Yang saya nampak tukangnya, karena tukangnya menceritakan kepada kita mengenai kepandaian melalui yang dibuat ini. Dan perbuatan dan benda yang ada ini bercerita kepada kita akan kehebatan tukangnya. Masuci Allah dibaratkan dengan sesuatu, dia tetap dalam rangka laisa kamislihi. Nah, itulah tujuan kita sebenarnya. Kita sampai kepada iman ayat dan menjadi orang yang bertakwa, dan insya Allah matinya nanti mati dalam husnul khatimah. Kenapa? Bila orang mati, tuan-tuan, bila orang mati Ustaz tadi, bila masanya? Tolong bagi tahu saya. Ya memang kita tidak tahu bila kita mati, tapi orang mati kita tahu. Apalagi zaman Covid, orang mati dalam sembahyang jarang-jarang. Yang jelas selepas sembahyang subuh, kalau tidak selepas zuhur, kalau tidak selepas asar, kalau tidak selepas maghrib, kalau tidak selepas isya. Tak ada waktu lain orang meninggal. Faidza qadaytumus shalah fazkurullah. Bila selesai kamu sembahyang, berzikirlah kamu kepada Allah. Kita apa zikir? La ilaha illallah. Subuh zikir, meninggal sebelum zuhur. Tentu kalimat itu termasuk di antara kalimat akhir yang keluar dari mulutnya, yang mangkana akhiru kalami la ilaha illallah dahalal jannah, yang akan membawa kita masuk surga. Oleh sebab itu amalkanlah, insyaallah janji Allah adalah benar. Maka setakat itulah yang dapat kami sampaikan, karena katanya ada terkit. Ya mudah-mudahan yang sedikit ini mana yang baik ambillah, yang tak baik buanglah, ya. Tapi jangan nanti turun di bawah sana pilih pula sendal yang baik diambil, yang tak baik dibuang, ya. Di sana bukan di sini, ya, bukan di sini. Jadi sekali lagi mohon ampun dan maaf, silap dan salah itu adalah kelemahan saya sendiri. Insyaallah segala yang baik dan benar adalah daripada Allah Subhanahu wa taala, dan limpahan barakah dan keramah mursyid kita yang masih Tajul Arifin.